Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi dengan beliau Ustadz Mualim selaku terapis. Saya juga perkenalkan diri. Saya Ibrahim, asal saya dari Sulawesi Tenggara, rumah di Kelurahan Meluhu, dan kebetulan saya bisa ditemukan lebih banyak di tempat usaha Ustadz, di Kecamatan Wotobi, tepatnya depan pasar samping Toserba Murni. Kalau memang video ini nanti mungkin bisa ditonton Ustadz ya, sampai ke saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Tenggara juga, Siap. yang mungkin baik sudah mengenal ataupun belum mengenal terapi pas. Ya. Jadi kali ini saya tidak sempat menghadirkan mama saya sendiri, jadi mungkin saya mewakili untuk testimoninya, karena posisi Ustadz Mualim ini ada di Sulawesi Selatan, Di Anak Benua. Sementara saya sendiri kan bertempat tinggal seperti yang saya katakan di Sulawesi Tenggara. Dan mama saya sekarang ada di sana. Dan ini keluhan mama saya kemarin itu masalah kakinya Ustadz. Beliau kan kemarin sempat mengantar kakak ke sini beberapa waktu yang lalu. Bulan Juli ya. Iya, bulan Juli. Awal masuk tahun ajaran ya. Iya, awal itu beliau itu kan keluhannya Ustaz sakit kakinya kalau mungkin habis perjalanan jauh, atau mungkin habis kecapean. Itu sudah tidak bisa dia tinggalkan tempatnya. Kalau dia sudah duduk di situ, mungkin nanti dia mau ibaratnya buang air atau apa, baru dia paksakan ke WC Ustaz. Kalau kayak aktivitas yang tidak penting, dia lebih baik rebahan, karena kakinya itu memang sampai tidak bisa diinjakkan, sakit kayak tikus-tikus gitu. Mungkin lebih parah Ustaz, karena parah kalau tikus-tikus orang masih bisa jalan. Berarti kucing-kucing. Ya mungkin bisa dibilang begitu, karena di bagian tumit itu Ustaz, sekarang mau diinjakkan itu kayak ada yang tusuk itu Ustaz, di bagian tumit. Makanya beliau itu kalau sudah kambuh penyakit kakinya itu sudah tidak bisa. Berapa lama itu keluhannya? Kalau keluhannya itu Ustaz, sudah cukup lama, karena saya kayaknya masih dari belum kuliah Ustaz. Mungkin saya pada saat pendidikan masih SMA, selesai SMA Ustaz 2009-2010. Penyakit sudah lebih 10 tahun ya. Iya, penyakitnya saya punya mama itu mulai timbul. Ya sekitar segitu Ustaz. Hanya memang parah-parahnya itu pada saat saya kuliah itu dia mulai parahnya, bahkan kadang beliau tidak bisa bangun itu Ustaz. Tapi berkat alhamdulillah, berkat kita kenal terapi pas ini secara tidak langsung, sebenarnya tidak sengaja ya, mungkin Allah yang atur, karena mungkin Allah juga kasihan sama mama, kemudian kita itu terus sudah minum obat ke sana sini, sudah berobat ke sana sini. Saya sendiri Ustaz sebagai tenaga medis, saya sudah bingung. Ya ibaratnya gimana sih caranya untuk supaya bisa sembuh. Kalau sekadar menghentikan atau ini bisa Ustaz, karena kalau konsumsi obat kan mungkin istirahat 2-3 hari sudah hilang lagi, tapi akan kembali lagi Ustaz. Tapi berkat itu hari pada saat saya mengantar kakak pada bulan Juli itu Ustaz ya, pada saat pindahan, kebetulan pagi-pagi itu Ustadz Mualim memang dipanggil khusus datang di rumah untuk terapi. Dan pada saat itu yang bikin saya kagum, terapi pas ini kita tidak perlu buka-bukaan Ustadz ya. Tetap istilahnya aurat tetap tertutup. Iya. Dan cara terapinya itu sangat syar'i Ustadz, saya pikir. Karena maksudnya tidak terlalu ada sentuhan fisik itu. Bahkan saya sebagai tenaga medis, kalau kita mau periksa mungkin laki-laki dan perempuan itu memang harus ada sentuhan fisik, karena ada dibilang palpasi. Itu perabaan yang kita harus tahu memang dengan sentuhan jari, bahwa ini keluhannya pasien apa. Tapi di terapi pas ini cuma hal-hal sederhana, kemudian terapinya itu Ustaz dilakukan dengan gerakan yang sederhana. Saya awalnya pikir Ustaz, masa sih mau sembuh kayak begitu. Sempat ragu. Bahkan bukan hanya ragu Ustaz, dalam hati saya masa sih, kan saya begitu Ustaz, masa sih cuma gerakan sederhana ini
bisa mengobati. Bahkan saya kan sudah mencarikan solusi alternatif yang kayak bagaimana Ustaz. Iya, iya. Belum juga dapat titik temunya. Istilahnya mama ini ya sembuh, tapi paling tidak sampai sepekan kambuh lagi. Apalagi saya punya mama ini tipe orangnya juga tidak bisa diam di rumah karena kebetulan ada sawah sedikit, dan itu posisinya kita ke sawah itu kan berjalan kaki Ustaz. Naik kendaraan beberapa jauh, kemudian jalan ke sawahnya itu harus jalan kaki, dan lumayan jauh, mungkin ada ya kalau mau diukur kilo mungkin 2 kilo lebih Ustaz. Baru sekarang tiba. alhamdulillah beraktivitas. Sekarang alhamdulillah Ustaz. Itu yang bikin saya heran waktu tiba mengantar kakak dari anak benua ini. Pulang ke rumah besoknya itu Ustaz, hanya sampai bermalam di rumah. Kemudian berapa ya? Ini hari sampai, besoknya itu Ustaz. Besoknya itu sudah langsung berangkat lagi ke Bopinang. Dan saya kaget dua hari di Bopinang, dia pulang lagi di rumah, besoknya itu langsung masuk ke sawah Ustaz, jalan kaki. Iya, dan beliau langsung cerita, luar biasa itu terapinya Ustaz Muali. Karena saya ini ke sawah kok kayak ini lebih segar daripada biasanya, lebih istilahnya namanya capek, itu namanya bekerja pasti capek Ustaz, tapi istilahnya beliau lebih daya fisiknya lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dan jalan kakinya sudah, harusnya itu sampai ini hari, besoknya dia udah berangkat ke Bopinang, harusnya dia sudah tumbang itu. Biasanya kalau itu biasanya Ustaz, itu pun 2 hari kadang sampai ini hari di Bopinang, karena perjalanan itu sekitar kalau naik mobil sewa itu 5 sampai 7 jam Ustaz. 7 jam ya. Iya. Itu dia sudah 2 hari di Bopinang itu Ustaz. Hanya sampai istirahat toh. Jadi nanti hari ketiga keempat baru mulai beraktivitas. Dan kakak juga di sana, kakak perempuan juga ini, karena dia kasihan habis operasi sesar juga. Dia heran, katanya mama kayaknya baru kemarin kita datang dari anak benua selatan, naik mobil lagi, ini sudah kesini nih hari, sampai tidak istirahat apa. Mama cuma bilang saya habis di terapi sama Ustadz di sana, karena waktu itu mama juga belum terlalu hafal nama atas. Ada Ustadz itu di sana di pondok, ada terapi mama. Cuma begini-begini saja, terus saya disuruh katanya gerakan begini, katanya suruh dilakukan di rumah. Tapi kayak enak. Dia sudah tidak terasa lagi kakinya, bilang mau dikeluhkan sakit. Terus istilahnya bagus loh Ustaz. Saya tidak bisa mau menggambarkan, kalau saya terlalu berceritakan nanti orang pikir saya terlalu melebih-lebihkan. Tapi saya gambarkan apa yang sebenarnya, yang seperti itu. Mama istilahnya sudah tidak mengeluh lah. Bahkan beliau waktu saya mau datang ke sini lagi Ustaz, sebenarnya mama itu memang mau ikut juga, mau terapi lagi yang lain-lain, istilahnya kan masih namanya orang tua Ustaz, banyak penyakitnya lah. Hanya kebetulan waktu itu anaknya kakak yang habis di sesar ini lagi sakit, dan kakak juga ini sakit, jadi beliau tidak bisa ke sini. Tapi dia berencana terus pengen ke sini karena apa, sudah merasakan Ustaz, perubahannya luar biasa. Jadi insyaallah video ini akan sampai ke beliau ya. Iya, insyaallah Ustaz. Nanti kalau saya pulang nanti ini. Hanya sayang Ustaz belum ada YouTube-nya ya Ustaz ya. Tapi harus bikin Ustaz ya. Harus bikin. Iya, harus bikin. Saya selalu support ini Ustaz Mualim, karena pertama apa? Supaya lebih banyak saudara-saudara lain yang bisa sembuh melalui terapi pasif. Tanpa ribet. Iya, tanpa ribet. Dan mudah-mudahan apa ya, bisa jadi salah satu sarana amal Ustaz. Amin. Iya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Ustaz, karena saya tidak bisa membahasakan lagi yang bagaimana menggambarkan kebahagiaannya bisa sembuh orang tua itu Ustaz. Masya Allah. Iya. Dan ini kami selalu mendoakan ke Ustadz Haris Mujahid rahimahullah selaku penemu daripada terapi pas ini ya. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau. Jadi semoga Allah SWT melapangkan kuburnya, menerima segala amal-amalnya dan mengampuni segala dosanya melalui berkat ilmu yang sudah tersebar di Indonesia ini, yaitu terapi pas. Bahkan sudah masuk ke luar negeri ya. Ke Malaysia sudah ada, ke Saudi sudah ya. Sudah dibuka pelatihan ke sana. Mudah-mudahan Ustaz, supaya istilahnya mungkin
di tengah-tengah masyarakat ada orang yang mau berobat tapi mungkin pikirannya kalau ke mana-mana itu mahal, Ya, ya inilah solusinya Ustaz. Insya Allah. Iya. Oke, salam Pak. Allahu Akbar.